Baik, selamat malam dan shalom. Untuk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur sekali lagi pada malam hari ini ada waktu yang indah kita boleh pakai untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa Gereja Kemajuan Indonesia dan Ceylon. Mari kita bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan menolong kita laksana sungai yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita nyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 84. Nyanyian kemenangan iman nomor 84, laksana sungai yang mengalir. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah menolong kami dalam beberapa hari yang telah berlalu. Dalam kegiatan kami masing-masing, Tuhan memelihara dan memimpin kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu. Korban di atas kayu salib menggantikan kami untuk menghapus dosa dan memberikan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan malam ini kiranya Tuhan menolong kami dalam penyembahan, ibadah, kelompok doa. Tuhan ampuni kami, layakkan kami, biarlah kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami sedang berada, kiranya Tuhan lawat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita nyanyi lagi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 98. Lebih dekatlah pada Dia. Tariklah aku selamat
kepada Tuhan karena Dia sudah mati ganti kita dan memberikan kesatuan bagi kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kita memohon supaya Tuhan menyelidiki hati kita, supaya kita tetap setia mengikuti Dia walaupun dalam situasi sulit apapun. Kita menyanyi dengan sebuah pujian mengatakan tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ada waktu yang baik bagi kami untuk datang menyembah Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tundukkanlah hati kami di bawah kaki salib-Mu, sehingga kami boleh memahami dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Saya membaca untuk kita. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena Dia, kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita baca. Saya membawa kita dengan satu tema, yaitu dipersatukan di dalam Kristus, sama dengan judul yang ada di Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, dipersatukan dengan Kristus di dalam ayat 11 sampai ayat 22. Nah, pada bagian ini Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang atau orang percaya yang ada di Efesus sebagaimana Allah telah mendekatkan orang mereka dengan Allah, dan juga memberikan satu pemahaman, menjelaskan kepada mereka bahwa mengandung sebuah penjelasan tentang hak istimewa. Hak-hak istimewa, hak khusus yang luar biasa mereka terima di dalam Yesus Kristus, atau yang luar biasa mereka dapat dari Yesus Kristus. Nah, baik itu oleh orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, sama-sama mereka menerima hak yang luar biasa, yang memang di dalam ayat 14 dikatakan bahwa mereka bermusuhan. Saya membaca di dalam ayat yang ke-14, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, oleh Kristus sendiri, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, ketika percaya kepada Kristus, mereka tidak lagi bermusuhan. Perseteruan Allah dengan manusia telah di antara mereka dengan Israel telah dirubah oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Perseteruan antara Allah dan manusia, baik orang Yahudi maupun manusia lainnya dengan manusia lainnya, telah dirubuhkan tembok itu oleh darah Yesus Kristus. Nah, sehingga dalam ayat 11, dalam ayat 12, Rasul Paulus katakan bahwa dulu kamu di luar Kristus sebagai orang-orang Yahudi. Ayat 11, menurut daging disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Dulu tanpa Kristus, kamu adalah bukan orang Yahudi. Itu yang menjadi penekanan. Dan dikatakan juga, dahulu kamu tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dan dulu tanpa Kristus tidak ada pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Dengan maksud bahwa di luar secara keturunan, secara lahiriah, orang yang tidak mengenal Kristus, orang Yahudi mengatakan mereka adalah bisa disebut dengan orang kafir atau orang non-Yahudi. Nah,
ketika Yesus datang menggenapi semuanya di dalam ayat 15 dan ayat 16. Yesus sebagai manusia, darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Contohnya yaitu di orang Yahudi dengan orang non-Yahudi yang dibicarakan oleh Paulus pada bagian ini. Kenapa? Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya, dan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak Ibu yang saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, maksudnya bahwa perseteruan antara Allah dan manusia, bahkan manusia di antara manusia sesamanya, itu diperdamaikan oleh Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus sebagai manusia di atas kayu salib. Sehingga saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada ayat 13 dan ayat 17 dan ayat 18 mengatakan bahwa ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 17, ketika dia datang ke dunia mengorbankan dirinya, memberikan satu damai sejahtera kepada mereka yang dalam tanda kutip yang dalam jauh. Demikian juga kepada kamu yang dekat, membawa damai sejahtera bagi mereka semua. Di dalam ayat 13, tetapi sekarang kamu di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, karena oleh Dia kita kedua belah pihak oleh satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya melalui pengorbanan darah Kristus yang sudah tertumpah di kayu salib. Ayat 13, ayat 17, ayat 18 mengatakan bahwa yang jauh datang kepada yang dekat, dan dekat juga mendapat damai sejahtera. Dan oleh darah, oleh pengorbanan itu, saya dan saudara, siapa saja yang sudah percaya kepadanya, beroleh jalan masuk, beroleh jalan bisa bersama dengan Bapa di surga. Tidak ada lagi pengantara antara kita ketika kita datang kepada Dia. Nah, oleh sebab itu, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kalau demikian bahwa Allah telah menjadi korban bagi kita untuk mendamaikan saya saudara dengan Allah, sehingga di dalam ayat 19 sampai ayat 22 memberi satu gambaran atau satu contoh bahwa hidup kita ini atau kita sebagai orang percaya diibaratkan sebagai satu bangunan. Demikian lagi kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada lagi perseteruan di antara manusia, sesama manusia, bahkan dengan Allah. Karena kita tidak lagi orang asing atau pendatang, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah, atau juga dikatakan anggota keluarga Allah. Dan demikian diumpamakan sebagai satu bangunan yang tersusun rapi dan merupakan tempat kediaman Allah. Dan maksud di sini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus adalah sebagai tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalam kita.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada bagian ini memberikan satu pemahaman bahwa baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah dipersatukan di dalam Kristus ketika Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Kristus sudah datang mengorbankan dirinya di kayu salib. Bahkan kita atau semua orang percaya memiliki status yang sama dalam Yesus Kristus sebagai keluarga Allah. Karena Kristus telah mempersatukan kita dari berbagai latar belakang, baik itu budaya, suku, kebiasaan-kebiasaan kita, bahkan bahasa. Tidak ada lagi tembok yang memisahkan antara kita sebagai orang percaya. Walaupun kita hidup di dalam kebudayaan kita masing-masing, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengambil komitmen untuk terus menjaga kehidupan atau menjaga tubuh kita ini yang adalah bait Allah atau adalah tempat kediaman Allah di dalam kita. Boleh dikatakan juga adalah kediaman Roh Kudus. Saya membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Di dalam ayat pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menjadi penekanan saya pada bagian ini adalah bahwa kita adalah sebagai bait Allah atau tempat Roh Kudus Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Menyikapi ini atau memahami ini secara dalam situasi sekarang, mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak lagi mencari hal-hal, tidak lagi mencari kekuatan di luar Kristus, apalagi kepada ilmu gelap atau dunia-dunia luar sana yang menjanjikan hal-hal yang sementara. Tetapi mari kita tetap mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan Yesus yang sudah diam di dalam tubuh kita, yang telah mengendalikan seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, karena kita telah dipersatukan di dalam Kristus, memang dahulu kita di luar Kristus, tetapi karena Kristus sudah mengorbankan dirinya, sekarang kita menjadi keluarga Allah. Kita boleh masuk di dalam kerajaan atau boleh menghadap Allah. Dan tubuh yang kita hidupi sekarang ini, baik jiwa roh kita ada di dalam Tuhan. Dan Roh yang Kudus itu ada di dalam hidup kita. Janganlah kita mengecewakan Roh Kudus. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus yang diam di dalam. Tapi mari kita tetap memberikan dia kesempatan untuk mengendalikan hidup kita, menguasai kehidupan kita di dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Kristus datang ke dunia ini, mengorbankan diri di kayu salib, sehingga kami yang dulunya jadi setru Allah telah diperdamaikan dengan Engkau. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan hidup kami, baik jiwa raga kami ini adalah tempat kediaman-Mu. Roh Allah ada dengan kami, dan kami adalah bait Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan ini. Mungkin kami sedang menghadapi tantangan yang mau membinasakan kami, yang mau merongrong kami, atau yang mau membawa kami kepada hal-hal yang tidak baik. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan jika selama ini juga Tuhan kami telah mengecewakan Engkau, kiranya Tuhan ampuni kami mau kembali kepadamu. Dan kami mohon ya Tuhan, segala kuasa kegelapan,
dalam bentuk apapun yang mau menjauhkan kami dari Engkau, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tubuh kami ini yang telah dipersatukan dengan Engkau menjadi bait Allah, tempat-Mu yang kudus di mana Engkau berdiam. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita kembali bahwa kita satu adanya di dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi kurban ganti kita di kayu salib. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 66, Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Adapun bahan doa sesuai dengan kelompok doanya masing-masing, dan kita tetap mengingat saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, baik orang tua kita yang sudah lanjut usia maupun saudara-saudara kita yang sedang terpapar oleh virus corona. Kita tetap mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan melepaskan kita dari situasi ini. Mari kita berdoa, nanti Pak Aprianto menyampaikan doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu atas kasih dan penyertaan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas keselamatan dan kehidupan kekal Engkau berikan pada kami dan kekuatan ya Tuhan. Pada malam ini ya Tuhan, kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman Tuhan dan memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk setiap bahan doa yang telah disampaikan oleh dalam kelompok doa masing-masing. Kiranya Engkau memberkati keluarga, jemaat masing-masing dalam kehidupannya Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan pekerjaan, dan lindungi dan beri hikmat bagi mereka dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Engkau menolong dan menyertai mereka rencana-rencana ke depan ya Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai hendak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang pendidikan, yang masuk jenjang lebih tinggi ya Tuhan, dan kuliah apapun itu Tuhan, kami serahkan mereka di tangan-Mu. Dalam situasi ini Tuhan, mereka secara online Engkau berkati, biar dapat berjalan sehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk keberadaan kami dalam jemaat masing-masing ya Tuhan. Engkau menyertai setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan sebagai pegawai negeri, aparat pemerintahan, dan juga keamanan, perawat, dan juga pengusaha, petani. Engkau menyertai dan memberkati jemaat dalam hidup mereka Tuhan. Pedagang Engkau memberkati juga. Biarlah apa yang mereka lakukan ya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan semuanya untuk kebutuhan mereka Engkau memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Engkau menolong dan menyertai mereka yang mengalami sakit menahun, dan orang tua kami. Kiranya Engkau beri kekuatan pemulihan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, yang nama Tuhan yang sedang kemo, perawatan juga Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, beri pemulihan kekuatan bagi mereka.
Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan dan saudara kami yang terpapar untuk COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau beri pikiran positif, beri semangat bagi mereka, beri pemulihan bagi mereka, dan biarlah mereka disembuhkan ya Tuhan, rinduan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, melalui ini kami semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau menyatakan kuasa Tuhan. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk kebutuhan kami ya Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu. Program-program di dalam jemaat kami serahkan ya Tuhan, di jemaat International ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan, untuk rencana-rencana ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah kami, juga untuk memperdaya Tuhan, biar semua dapat jalan yang baik. Dan juga untuk persiapan-persiapan kami ke depan, Engkau memberkati gembala kami serahkan semua di tangan-Mu. Tim pengembalaan Engkau menolong juga dalam pelayanan. BPJ Tuhan Engkau memberkati setiap kelompok doa, Engkau menolong juga ya Tuhan. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk kesempatan ini. Pemerintahan kami ya Tuhan, baik di Provinsi Kaltara ini, bahkan di Kabupaten Bulungan, Engkau menolong dan menyertai kami dalam mereka melaksanakan tugas mereka ya Tuhan, dalam mengatur segala sesuatu dan untuk membawa kami juga ya Tuhan untuk maju dalam daerah kami serahkan semua di tangan-Mu, biar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, untuk menghadapi berperang dengan virus corona ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat bagi kami, kemampuan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah kami hati yang taat pada pemerintah dan juga terutama kepada-Mu ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini sesuai kehendak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur juga dalam persekutuan ini kami dapat memberikan persembahan ya Tuhan, biar persembahan itu mendatangkan bau yang harum di hadapan-Mu, dan kami boleh berkat di dalamnya. Berkatilah setiap pribadi yang mengikuti ibadah ya Tuhan, Engkau menolong dan menyertai mereka dalam kehidupan ya Tuhan. Dengar seruan kami ya Tuhan, dan jawablah tepat pada waktunya, hingga kami berpuji nama Tuhan. Indah doa kami dan permohonan kami. Kami tutup persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam, shalom dan semangat.